Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, perkenalkan saya Furqan Al-Fajar, jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, kelas B, dengan NIM 120 20 11 1435. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, yaitu kelompok ketujuh, mata kuliah Akidah Akhlak, yang berjudul tentang Syahadatain. Dan saya akan membahas tentang pengucapan kalimat syahadat dan makna pengucapan kalimat syahadat dalam kehidupan sehari-hari. Pengucapan kalimat syahadat yaitu ada dua, yaitu syahadat at-tauhid dan syahadat ar-rasul. Pengucapan syahadat at-tauhid yaitu asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kemudian syahadat ar-rasul berbunyi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Kemudian selanjutnya yaitu tentang makna pengucapan kalimat syahadat dalam kehidupan sehari-hari. Makna dari pengucapan kalimat syahadat yang pertama yaitu sebagai pintu masuk ke dalam agama Islam dan pembeda dari umat lainnya. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa seseorang tidak dianggap mukmin kecuali orang yang hati meyakini kebenaran Islam dengan seyakin-yakinnya, bersih dari segala keraguan dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Jika salah satu tidak ada, maka dia tidak termasuk seorang mukmin kecuali yang tidak mampu mengucapkan kalimat syahadat tersebut karena ada keterbatasan, misalnya tunawicara atau bisu. Kemudian Islam itu ibarat rumah atau bangunan atau sistem hidupnya menyeluruh. Allah meminta setiap muslim untuk masuk secara kafah, yaitu secara sempurna. Untuk memasukinya akan melalui sebuah pintu gerbang. Pintu dari agama Islam itulah ialah syahadatain atau persaksian. Hal ini berlaku bagi kaum muslimin atau non-muslim. Artinya pemahaman Islamnya benar dimulai dari pemahaman kalimat itu. Pemahaman yang benar atas kedua kalimat itu mengantarkan manusia ke pemahaman akan hakikat ketuhanan atau rububiyah. Mengimani bahwa Allah Rabb semesta alam. Yang kedua yaitu intisari ajaran Islam. Pemahaman muslim terhadap Islam tergantung pada pemahamannya terhadap syahadatain. Sebab seluruh ajaran Islam terdapat dalam dua kalimat sederhana ini. Ada tiga prinsip syahadatain. Yang pertama yaitu pernyataan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, merupakan penerimaan penghambaan atau ibadah kepada Allah saja, melaksanakan minhajullah atau way of life yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan yaitu dengan beribadah kepadanya. Yang kedua yaitu menyebut Muhammad Rasulullah, merupakan dasar penerimaan cara penghambaan itu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu penghambaan kepada Allah meliputi seluruh aspek kehidupan. Ia mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri dan dengan masyarakatnya. Kemudian selanjutnya itu yang ketiga, dasar-dasar perubahan. Syahadatain mampu mengubah manusia dalam aspek keyakinan, pemikiran maupun jalan hidupnya. Perubahan itu juga meliputi berbagai aspek kehidupan manusia secara individu atau masyarakat. Ada perbedaan penerimaan syahadatain pada generasi pertama umat Muhammad dengan generasi sekarang. Perbedaan tersebut disebabkan perbedaan derajat kepahaman terhadap makna syahadatain secara bahasa dan pengertian, dan sikap konsisten terhadap syahadat tersebut dalam pelaksanaan ketika menerima maupun menolaknya. Umat terdahulu langsung
berubah ketika menerima syahadatain, sehingga mereka tadinya bodoh menjadi pandai, yang kufur menjadi beriman, yang bergelimang dalam maksiat menjadi takwa dan abid. Yang sesaat mendapat hidayah. Masyarakat yang tadinya bermusuhan menjadi bersaudara karena terikat dalam persaudaraan keyakinan atau mukmin di jalan Allah. Syahadatain dapat merubah masyarakat dahulu, maka syahadatain pun dapat mengubah umat sekarang pada masa kini yang lebih baik. Kemudian selanjutnya yaitu hakikat dakwah para rasul. Dari masa Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, konsep syahadatain ini merupakan dakwah yang berisi mengajak mengesahkan Allah. Setiap rasul semenjak Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW membawa misi dakwah yang satu, yaitu syahadah atau persaksian dalam tauhid mengesahkan Allah. Apa yang diwahyukan pada Rasulullah SAW sama dengan apa yang diwahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 165 yang artinya, sungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucu Isa, Ayub, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Mereka sama-sama mengajak manusia untuk mengetahui Allah semata dan hanya menyembah kepadanya. Kemudian selanjutnya yaitu mendapat ganjaran besar. Banyak ganjaran yang diberikan oleh Allah yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya seseorang yang akan dimasukkan ke dalam surga dan akan dikeluarkan dari neraka, seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, Ubadah bin Syamit meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa mengatakan tiada ilah selain Allah, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah utusannya dan rasulnya, bahwa Isa adalah hamba dan utusannya, kalimatnya yang dicampakkan kepada Maryam dan roh darinya, dan bahwa dari surga adalah hak serta neraka itu hak, Allah akan memasukkannya ke surga apapun amal perbuatannya. Sampai sini saya bisa menjelaskan. Semoga dengan memahami esensi syahadatan ini kita mendapat ganjaran yang besar, yaitu masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.